Setiap tahun, jutaan hektar hutan hilang akibat pembalakan liar, perluasan lahan sawit, dan pembangunan infrastruktur yang tak terkendali. Deforestasi bukan hanya sekedar hilangnya pohon, tetapi juga kehancuran ekosistem, punahnya habitat satwa langka, dan krisis iklim global. Namun di tengah ancaman nyata saat ini, apakah masyarakat luas benar-benar peduli dan paham akibatnya? Akan melakukan uji opini publik untuk melihat sejauh mana pemahaman dan kepedulian masyarakat sekitar terhadap kesulitan kita saat ini. Selamat siang kakak. Siang Kak, Oke, sebelumnya boleh tahu kakak punya nama siapa dan kakak dari jurusan apa? nama saya Angela Gesya Sinfon Kena, kami dari jurusan PLM. Oke, jadi saya di sini mau bertanya tentang pendapat kakak bagaimana sih tentang hutan Papua yang saat ini sedang marak diperbincangkan. Menurut saya hutan Papua saat ini sedang terancam karena sedang terjadi pembukaan lahan proyek, termasuk juga PSM, contohnya yang sedang terjadi di Papua Selatan. Oke, lalu menurut kakak dalam penebangan hutan atau deforestasi di Papua yang sedang marak diperbincangkan saat ini, menurut kakak siapa sih pihak yang paling dirugikan? Tentunya pihak yang paling dirugikan itu masyarakat sekitar, terus kemudian generasi yang akan datang, dan juga hewan-hewan seperti mereka yang memang tinggal di dalam hutan itu. Masyarakat sekitar kan menggunakan hutan itu untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka makan dari hasil kebun mereka menjual hasil kebun itu juga untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lain. Dan juga generasi yang akan datang di mana mereka tidak bisa lagi melihat hutan yang seharusnya diwariskan kepada mereka. Dan juga hewan-hewan yang mereka memang tinggal di hutan itu, mereka sekarang kehilangan tempat tinggal. Oke, kalau melihat proyek-proyek besar yang ada di Papua sekarang, menurut kakak apakah itu murni untuk membuat masyarakat sejahtera atau justru sebaliknya? Seharusnya kalau memang mensejahterakan, harusnya pihak dari masyarakat lokal juga dilibatkan juga. Mereka pasti harusnya ikut mengambil alih dalam proyek ini, maksudnya mereka dilibatkan gitu karena mereka yang mempunyai tanah dan lain-lain. Tetapi kalau dilihat dari sini mereka lebih banyak merugikan. Jadi kita perlu tanya lagi sih, siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari proyek ini? Oke, jika kakak dapat kesempatan berbicara kepada pemerintah tentang kondisi hutan di Papua saat ini, apa yang ingin kakak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, kita memanfaatkan kesempatan yang ada itu sangat baik, tetapi jangan sampai kita mengorbankan tanah yang diwariskan. Itu saja kakak. Ya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Selamat sore Kak, permisi kami izin ingin menanyakan pendapat Kakak, namun sebelum itu boleh kami tahu nama dan jurusan Kakak? Kenalkan, nama saya Fitria Gabriela dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fisik. Boleh kami tahu nggak Kak pendapat Kakak tentang kondisi hutan di Papua saat ini? Hutan di Papua merupakan salah satu paru-paru dunia. Namun saat ini hutan Papua sangat tercemar karena adanya penebangan liar dan perluasan lahan. Menurut Kakak dalam penebangan hutan atau deforestasi di Papua yang sedang marak diperbincangkan, siapa pihak yang paling dirugikan? Justru pihak yang paling dirugikan dalam hal ini yaitu masyarakat adat, karena mereka 100% sangat bergantung pada hutan tersebut. Kalau melihat proyek-proyek besar yang ada di Papua sekarang, menurut Kakak, apakah itu murni untuk membuat masyarakat sejahtera atau justru sebaliknya? Sebagian pihak dapat membantu pembangunan, namun ada juga sebagian yang dapat merusak lingkungan. Jika Kakak dapat kesempatan berbicara kepada pemerintah tentang kondisi hutan Papua, apa yang ingin Kakak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan yaitu pemerintah juga mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan hutan, dan juga hukum di Indonesia harus ditegakkan dalam penebangan liar. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Halo, selamat sore kak. Halo, selamat sore. Kami mau meminta pendapat kakak. Sebelum itu bisa perkenalkan diri dari jurusan mana?
Perkenalkan, nama saya Devania Nukabinizita, biasa dipanggil Devania. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih. Boleh kami tahu nggak kakak pendapat kakak tentang kondisi hutan Papua saat ini? Kalau menurut saya kondisi hutan di Papua saat ini cukup krisis karena banyak sekali penebangan hutan secara ilegal maupun legal demi kepentingan negara. Menurut kakak dalam penebangan hutan atau deforestasi di Papua yang sedang marak dipembicarakan, siapa pihak yang paling merugikan? Kita kan di Papua masih kental sama masyarakat adat, dan menurut saya selain kita masyarakat biasa, yang paling dirugikan adalah masyarakat adat karena mereka saja sudah tinggal di hutan. Otomatis kalau hutan tidak ada, mereka mau tinggal di mana? Begitupun dengan mereka punya mata pencaharian seperti berburu dan juga menanam. Kalau melihat proyek-proyek besar yang ada di Papua sekarang, menurut kakak apakah itu murni untuk pembuatan masyarakat sejahtera atau justru kebalikan? Kalau saya belum bisa mendeskripsikan saya berada di tim pro atau kontra terhadap program ini. Karena di satu sisi penebangan hutan itu merugikan ekosistem dan bisa terjadi banyak sekali bencana alam kayak banjir bandang dan lain sebagainya. Namun di sisi lain penebangan hutan yang nantinya akan dijadikan tempat usaha kayak villa atau hal lainnya itu justru membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Jika kakak dapat kesempatan berbicara kepada pemerintah tentang kondisi hutan Papua, apa yang ingin kakak sampaikan? Selain upaya mereka untuk menebang, harus ada juga upaya untuk menanam kembali seperti reboisasi dan juga upaya untuk pemberdayaan masyarakat agar hutan yang tadinya ditebang itu bisa dialihfungsikan dan juga mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan setelah hutan ini. Baik kakak, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kamu mau minta pendapat Bapak, sebelumnya Bapak perkenalkan nama. Boleh kamu tahu nggak Bapak pendapat Bapak tentang kondisi hutan di Papua saat ini? Ya, kondisi Papua di saat ini lagi viral. Itu tentang dan itu semua itu prihatin, termasuk orang di Papua yang ada di Papua Selatan mau ke sana, bahkan sampai di Jawa sana, bahkan internasional. Mereka ikut prihatin dengan adanya program nasional ya, program strategis nasional itu bicara tentang hutan. Itu kita kembali ke tahun 61 itu sudah sampai sekarang itu sudah terjadi penggusuran hutan isolasi di orang bilang apa kepentingan nasional, tapi harus menghormati, menghargai pemilik tanah adat. Karena pertama itu sumber mata pencaharian orang di Papua itu ada semua di hutan, mulai dari sumber air minumnya, sagunya, sayur-sayurannya, semua ada di hutan-hutan itu. Kami punya makanan. Tapi kalau sudah digusur kita mau makan di mana? Tidak mungkin kita tergantung dengan beras. Kita pada umumnya orang makan papeda, sayur, makan ubi-ubian. Menurut Bapak, dalam penebangan hutan atau deforestasi di Papua yang sedang marak diperbincangkan, siapa pihak yang paling dirugikan? Ya, kalau bicara tentang pihak yang dirugikan itu kami masyarakat adat di Papua, maupun Papua Selatan, pada umumnya Papua itu. Karena yang tadi itu kita kehilangan semua kekayaan alam kita, soal sumber daya alamnya itu tadi. Jadi sagunya, semua yang terkait dengan makanan, termasuk hewan yang ada di dalam. Contoh seperti hutan Papua itu satu-satunya hutan di Indonesia yang memiliki tingkat keragaman hayati tertinggi di dunia dengan jumlah 20.000 spesies. Terus tanaman itu 602 jenis. Burung juga 125 mamalia dan 223 reptil. Jadi ini hewan-hewan yang lagi ada di hutan-hutan ini mereka sudah pada
terbang entah kemana mereka pergi. Karena tidak ada lagi tempat mereka berlindung. Pohon-pohon sudah digusur semua. Jadi kami masyarakat adat yang dirugikan. Kalau melihat proyek-proyek besar yang ada di Papua sekarang, menurut Bapak, apakah itu murni untuk membuat masyarakat sejahtera atau sebaliknya? Sebenarnya kalau mau dibilang proyek-proyek itu untuk siapa? Apa untuk rakyat atau orang-orang transmigrasi? Ya, yang jelas pasti itu proyek-proyek itu untuk orang dari luar, kepentingan Jakarta. Kami rakyat jadi penonton. Jika Bapak dapat kesempatan berbicara kepada pemerintah tentang kondisi hutan Papua, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kami berharap pemerintah juga kepada investor untuk masuk ke tanah Papua, untuk membangun tanah Papua. Setidak-tidaknya harus pamit kepada pemilik tanah wilayah. Permisi, saya mau berkebun di sini. Bukan langsung busur begitu dengan datangkan militer. Militer dengan pegang senjata lalu bikin masyarakat jadi ketakutan. Bukan gitu. Jadi solusinya ya pendekatan-pendekatan yang harmonis. Bukan pendekatan-pendekatan militer. Untuk menakut-nakut dia masyarakat. Kalau masyarakat mulai mengungsi kemana-mana, lahan tempatnya kosong, udah mereka mulai bangun, mereka punya markas-markas militer di situ, dan gitu. Terima kasih Bapak atas. Nah, terkait pembangunan di Papua, masyarakat menilai bahwa pembangunan di Papua sudah membangun dan juga bermanfaat bagi masyarakat Papua. Namun, implementasinya harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan juga kelestarian lingkungan. Serta masyarakat berharap bahwa pemerintah dapat lebih tegas dalam menghadapi segala macam aktivitas penebangan yang ada di daerah Papua, serta dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, itu saja kesimpulan dari kami. Suara masyarakat hari ini menunjukkan bahwa hutan Papua memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan. Menjaga hutan sama saja menjaga masa depan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melindungi hutan Papua agar tetap lestari untuk generasi yang sekarang dan juga generasi masa depan. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa.